Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Langsung saja mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang ke-19 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-7 di bulan Februari 2026. Sebagaimana biasa, kita awali taklim rutin kita dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dengan pembacaan salawat walaupun singkat, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Pembacaan Suratul Fatihah ini terlebih-lebih dikhususkan untuk Pak Warsono yang punya keinginan, punya maksud, punya tujuan. Gak apa-apa Pak ya? Ya terserah Kiai aja. Gak apa-apa ya? Siap. Gak apa-apa, ini bukan kemaksiatan kok. Siap. Yang punya maksud, punya tujuan, punya keinginan, tanahnya yang posisinya dekat RSUD Cilengsi, kalau nggak salah luasnya 2.200 ya? 250. Ada 10 yang di Munjul. Yang di Munjul hampir 400. Nah, baik tanahnya yang posisinya dekat RSUD Cilengsi maupun yang di Nunjul ya. Siap. Semoga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan ridho Allah, dengan pertolongan Allah, tanah tersebut yang akan dijual oleh beliau semoga cepat laku. Amin. Dan cepat dibayar gitu. Amin. Dalam tanda kutip cepat cair gitu. Kalau udah cair kan insya Allah ya. Dan juga untuk yang sedang sakit, istri saya kurang sehat atau siapapun yang sedang sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah sehingga mereka yang sedang sakit bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Shalli wa sallim daiman ala man ala. Shalli wa sallim daiman ala man wal ali
زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-600 berapa? Ada yang tahu? 658 ya? Taklim pertemuan yang ke-658. Taklim rutin di Musola Nurul Hidayah yang kita cintai ini pertama kali dilaksanakan atau dimulai yaitu dulu malam Ahad pada Isya dulu mah ya. Malam Ahad kan, kemudian dialihkan kepada subuh. Dulu malam Ahad. Waktu itu tanggal 1 Desember tahun 2012, garis miring tanggal 18 Muharram 1434 Hijriah. Sekarang sudah tahun 2026. Berarti 2026 diambil 2012. Berarti taklim rutin di sini sudah berlangsung selama 14 tahun. Dan hari ini adalah merupakan tawakupan. Tawakupan taklim rutin kita yang biasa kita selenggarakan setiap hari Sabtu pada subuh sampai suruh. Tawakupan itu diambil dari fi'il madhi lafaz waqafa. Waqafa itu biasa kalau dalam bacaan Al-Quran disebut waqaf. Waqaf itu tanda baca. Yang namanya waqaf kalau kita baca Quran ada tanda waqaf berarti berhenti untuk sementara, berhenti sebentar. Tapi lalu kemudian dilanjutkan lah, maka disebut tawakupan. Jadi tawakuf itu bukan berhenti untuk selama-lamanya, berhenti sementara waktu oleh karena memasuki bulan suci Ramadan. Padahal pahala mencari ilmu di bulan suci Ramadan jauh lebih besar dari pahala mencari ilmu di bulan-bulan yang lainnya. Justru seharusnya jangan libur. Tapi nggak apa-apa, jong asik. Mungkin lemes kalau Ramadan nggak apa-apa. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir selama ngajar di sini kurang lebih selama 14 tahun dari semenjak malam Ahad tanggal 1 Desember 2012 garis miring 18 Muharram 1434 sampai detik ini Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Maklum namanya juga manusia, mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, barangkali ada perkataan Al-Fakir, ucapan Al-Fakir, pembicaraan Al-Fakir atau sikap atau perbuatan atau tindakan selama bergaul dengan bapak-bapak di sini. Malum Al-Fakir tukang ngomong, banyak ngomong, takutnya ada omongan-omongan yang di luar kontrol, menyinggung perasaan bapak-bapak, membuat hati bapak-bapak nggak enak. Sekali lagi, oleh karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana kita akan beribadah kepada Allah dengan khusyuk, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Demikian pula para bapak, jamaah sekalian, ya semuanya, nggak usah seorang-seorang. Walaupun bapak-bapak belum sempat minta maaf, udah saya maafkan dari kemarin.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma apa? Rokok ya. Rokok sempurna. Ada kan rokok sempurna? Sampai pasti punya kekurangan, punya kealpaan, kehilapan. Makanya kita harus saling memaafkan. Baiklah para jamaah, langsung saja mohon maaf oleh karena saya jam 6 harus berangkat ke Bogor. Insya Allah jam 6 saya langsung pamitan. Mau berangkat ke Bogor bersama Pak Agus Jepri, bersama Ustadz Muhammad Hidayat, bersama Pak Sudani, bersama istri saya. Satu lagi siapa teh? Lupa lagi saya. Udah ya? Ya saya, satu lagi saya. Jadi 5 orang mau berangkat ke Kampung Lewiliang Bogor. Ada acara di sana, acara keluarga. Hah? Pak Tri mau ikut? Masih bisa 1 orang lagi kalau mau ikut, Bang. Bener serius, saya nggak bohong nih. Barangkali ada mau ikut, masih bisa 1 orang lagi. Karena kapasitas 6 orang kan. Ya silakan yang mau ikut, silakan. Masih ada lowongan jok 1 orang lagi. Tapi langsung berangkat, nggak boleh pulang dulu ke rumah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi insya Allah untuk taklim tawakufan hari ini, Al-Fakir mohon izin tidak seperti biasanya kita taklim sampai suruh. Namun hari ini oleh karena Al-Fakir mau berangkat ke Bogor, jadi sampai pukul 05.30 Pak Jepri ya. Nanti manakala sudah jam sudah menunjukkan pukul 05.30 kita tutup taklim dan kita biasa seperti biasa ngopi-ngopi sebentar lah. Ya, jadi yang 30 menit itu untuk sarapan ya. Emang ada sarapannya. Pede banget. Pede banget. Ya biasa juga ada, masa nggak ada ya. Kan kita tergantung kebiasaan ya. Tahu aku. Iya. Iya. Ini sarapannya beda dengan hari-hari sebelumnya. Sebab hari ini hari sangat eksklusif, sangat spesial. Karena ini sarapannya sarapan tawakufan. Jadi katanya motong ayam. Motong apa, Pak? Motong B. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Payam bagi maka seyogyanya lil mukmini bagi orang mukmin. Bagi orang yang beriman, opo ayah tarima. Agar hendaknya orang yang beriman itu memuliakan, menghormati syahrul Ramadana akan bulan Ramadan. Jadi siapapun yang di hatinya ada iman, siapapun yang mengaku mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, siapapun yang imannya oleh Allah ingin diterima, maka wajib baginya ayah tarima syahrul Ramadan, agar hendaknya ia memuliakan bulan Ramadan, menghormat bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang tidak puasa oleh karena berhalangan seperti sedang sakit parah, atau wanita sedang menyusui, atau wanita selesai melahirkan, walaupun mereka tidak puasa, tetap mereka diperintahkan, diwajibkan untuk memuliakan bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Artinya mereka jangan makan minum di luar rumah, jangan makan minum di tempat terbuka, jangan makan minum di tempat umum. Kita harus tahu bahwa saudara-saudara kita sedang melaksanakan kewajiban puasa. Kita harus menghormat mereka. Siapa? Alhamdulillah. Jangan sampai kalah sama orang Majusi dulu. Dulu ada orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang meyakini di dalam hatinya api sebagai Tuhan. Api dijadikan Tuhan, maka mereka menyembah api. Kalau mereka menyembah api, di depannya ada api tuh, berkobar-kobar. Mereka sembah tuh. Udah panas. Ya panas di depan api. Nih. Nah, dulu ada orang
Majusi di bulan suci Ramadan melihat anaknya makan minum di tempat umum, makan minum di tempat terbuka, di mana pada bulan itu orang-orang Islam sedang berpuasa. Akhirnya itu anaknya dipukul sama bapaknya, dimarahin. Bapaknya mengatakan kepada anaknya, kenapa kamu tidak menghormat bulan suci Ramadan? Ini bulan di mana orang-orang beriman sedang berpuasa. Kenapa kamu makan minum di tempat umum? Kenapa kamu makan minum di tempat terbuka? Digebukin tuh, bapaknya marah. Cerita singkatnya, seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, akhirnya bapaknya meninggal dunia. Ketika bapaknya meninggal dunia, siangnya dikuburkan, malamnya bapaknya terimpikan oleh seorang ulama yang soleh. Ada seorang ulama yang soleh mimpi ketemu bapaknya, si anak tersebut. Kelihatan sama orang soleh dalam mimpinya bapaknya sedang duduk di atas kartil-kartil kemuliaan yang berada di dalam sorga yang indah. Lalu terjadilah dialog dalam mimpi. Alasta majusian, kata ulama tersebut, bukankah dulu kamu ketika hidup di alam dunia beragama majusi? Bala, betul. Dulu ketika aku hidup, aku beragama majusi, aku menyembah api. Tapi ketika aku akan menghembuskan napasku yang terakhir, aku mendengar suara dari langit yang mengatakan, ya malaikati, la tatruku majusian fa'akrimu bil Islam bihurmati Ramadan. Aku mendengar suara dari langit, wahai malaikatku, kata Allah kepada malaikat Israel yang akan mencabut nyawanya orang majusi tersebut. Jangan kau tinggalkan dia dalam keadaan majusi. Muliakan dia dengan iman, muliakan dengan dia dengan Islam. Ajarkan kepadanya 2 kalimat syahadat sebelum engkau cabut nyawanya. Akhirnya diajarkan 2 kalimat syahadat kepada orang majusi dan diikuti. Dan akhirnya setelah orang majusi tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia meninggal dunia dalam keadaan husnul, langsung masuk surga ruhnya, karena barokah menghormat bulan Ramadan. Tapi jangan salah persepsi, jangan apa. Oh kalau begitu kita nggak usah puasa, udah aja menghormat bulan Ramadan, hormat Ramadan. Ya, udah aja kita makan minum di kamar, nggak usah di luar. Kita niat menghormat bulan puasa. Itu mah geblek gitu lah. Kita makan orang beriman, kita makan orang Islam diwajibkan puasa. Yang tadi makan orang majusi nggak diwajibkan puasa. Beda. Tadi mah orang majusi tidak diwajibkan puasa, kita mah orang Islam diwajibkan puasa. Kita nggak bisa mengikuti orang majusi, hanya menghormat Ramadan tanpa puasa. Kira-kira jelas nggak? Masya Allah. Kemudian selanjutnya, wayah tarija dan berhati-hati minal munkarat, dari melakukan perbuatan-perbuatan munkar. Artinya siapapun orang-orang yang beriman ketika sedang dalam keadaan melakukan ibadah puasa Ramadan harus berhati-hati, menjaga ucapannya, menjaga sikapnya, menjaga perbuatannya, menjaga perbuatannya, tindakannya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan munkar, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan keji yang menyebabkan puasanya menjadi batal dan yang menyebabkan pahala puasanya menjadi hilang. Wa yastagila bi ta'at, dan hendaknya orang yang sedang berpuasa wa yastagila bi ta'at, agar dia menyibukkan diri. Jadi mempersibuk diri dengan melakukan ketaatan-ketaatan, baik itu dengan bertadarus Al-Quran, baik itu dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat isra, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Intinya menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan-ketaatan, mempersibuk dirinya dengan melakukan amalan-amalan sunnah dalam rangka untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang sedang dijalankannya. Kemudian minas sholat, seperti memperbanyak sholat sunnah atau memperbanyak membaca sholawat,
wa tasbih, memperbanyak membaca tasbih minimal paling tidak. Jangan lupa baca tasbih pagi 100, sore 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 pagi. Nanti sore juga begitu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100. Kalau bisa menjelang iqomah subuh dilaksanakan, setelah kita selesai qobliyah subuh, kita baca tuh subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100. Insya Allah barang siapa yang mengistiqomahkan, mendawamkan membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah sebanyak 100 di waktu sahur, artinya setelah dia melaksanakan qobliyah subuh, sebelum iqomah dikumandangkan, dia baca tuh, insya Allah dijamin rezekinya akan terus-terusan mengalir, tidak akan terputus, akan dimudahkan rezekinya, asal istiqomahkan. Jangan cuma sekali doang, nggak jadi sekali doang, gaji. Baik, kita lanjutkan. Watadzkir, dan mempersibuk diri dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, baik zikir hobi, zikir yang dilakukan dalam hati, maupun zikir lisani, zikir yang dilakukan dengan lisan atau yang disebut juga zikir jahar, atau dengan memperbanyak tilawatil Quran dan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, inni a'taitu ummata Muhammadin nur aini kaila yadurrum julmatani. Hai Musa, sesungguhnya aku telah memberi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur aini, dua cahaya, kaila yadurrum julmatani, di mana dua cahaya yang telah aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dapat menerangi dari dua macam kegelapan. Faqala Musa, lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, man nurani ya Rabb, ya Rabb, apakah gerangan dua cahaya itu? Faqala Allah Ta'ala, nuru Ramadan wa nurul Quran. Maka lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, dua cahaya yang telah aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk menerangi dari dua kegelapan adalah yang pertama nuru Ramadan, cahaya bulan suci Ramadan, wa nurul Quran, dan yang kedua cahaya Al-Quran. Nanti Ramadan akan datang di hari kiamat berbentuk cahaya yang sangat luar biasa. Nanti akan membimbing kita untuk masuk ke surga. Kita nanti posisinya di belakang cahaya itu. Kita ikut cahaya kemana dia pergi, kita ikutin. Ternyata dia ke surga, ngajak kita ke surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percepat ya. Ngomong nggak ada titik kata mak. Baik, kita lanjutkan. Faqala Musa wa ma julumatani ya Rabb. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, apakah dua kegelapan tersebut ya Rabb? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, julumatul qabri wa julumatun yaumal qiyamah. Dua kegelapan tersebut yang akan dihadapi oleh manusia, yang pertama adalah julumatul qabri, kegelapan nanti di alam kubur. Kira-kira nanti kalau kita mati masuk alam kubur, kira kita gelap apa terang? Mudah-mudahan terang kita ya. Nah, kalau pengen terang, jangan tinggalkan sholat, biasakan sedekah, biasakan baca Quran, perbanyak tasbih. Insya Allah dijamin alam kuburnya oleh Allah diterangkan, dijadikan taman surga. Tapi kalau meninggalkan sholat, pelit, nggak pernah mau sedekah, nggak pernah mau baca Quran, jarang bertasbih, insya Allah gelap alam kuburnya. Gelapnya alam kubur lebih gelap daripada gelapnya ketika kita berada dalam kamar kita tiba-tiba mati lampu, atau lebih gelap daripada di dalam goa. Ya. Dan gelapnya di hari kiamat lebih gelap daripada gelapnya di alam kubur. Nah, di alam kubur
kita butuh cahaya. Nah, cahaya Ramadan itulah yang akan menerangi kita manakala selama kita hidup di alam dunia selalu memenuhi hak-hak Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, dan di malam harinya kita bertarawih 1 bulan penuh dan kita melengkapi menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan melakukan berbagai amalan-amalan ibadah yang sunnah seperti memperbanyak tadarus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kegelapan yang akan dihadapi oleh kita adalah julumatun yaumal kiamah, kegelapan nanti di hari kiamat. Di mana kita butuh cahaya ketika kita nanti berada di alam kubur. Kita butuh cahaya penerang ketika kita nanti oleh Allah dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar. Sementara di sana tidak ada PLN. Sementara di sana manusia nggak ada yang bawa senter ke sana ke padang mahsyar. Bawa senter. Nah, kita butuh cahaya yang akan menjadi cahaya bekas air wudhu, kemudian cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran, itu yang akan menerangi kita nanti. Para jamaah, udah ya, cukup ya? Jam berapa? Hah? Pas? Lewat apa kurang? Pas. Kok bisa pas sih? Saya nggak tahu dah. 1 menit. Nggak apa-apa 1 menit. 1 menit jangan dibaca aku. Udah pas aja bilang. Baik para jamaah. Oleh karena jam telah menunjukkan jam 05.32 menit dan sisanya nanti kita untuk sarapan. Pede banget ya. Oh, bisa disiapkan Pak Imron? Masya Allah. Baiklah, mari kita tutup talim kita, talim tawakul hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
jamaah kami ya Allah, semoga Engkau selalu sehatkan kami dan mereka ya Allah. Kami dan mereka semoga selalu Engkau sehatkan ya Allah, zahir batin kami, jasmani rohani kami, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kami dapat melaksanakan ibadah saum, ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan kami Engkau berikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kami, kualitas ketakwaan kami, kualitas prestasi ibadah kami di bulan suci Ramadan. Kami ingin meraih pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang telah Engkau janjikan, yang telah Engkau sediakan di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjangkanlah umur kami dalam taat kepada Engkau, dalam taat kepada Rasul-Mu ya Allah, dalam ibadah kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, di dalam rahmat-Mu dan di dalam petunjuk-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu